warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Stewati dengan NIM 22133031 yang akan membahas tentang learning journal yang ke-13. Pada pertemuan kali ini giliran saya yang menjelaskan atau yang memaparkan materi. Saya di sini tentang creative writing dalam penulisan artikel dan berita. Ada apa aja sih di dalamnya? Banyak meliputi tentang penulisannya, gaya bahasanya, dan lain-lain. Nah, kami seperti biasa memulai perkuliahan di jam pagi, yaitu tepatnya di jam 8. Sambil menunggu Bapak dosen hadir di kelas, kami pun memulai diskusi dengan memulainya materi yang disampaikan oleh kelompok saya. Kali ini saya bersama dengan teman-teman saya yang terdiri dari Karina, Sylvia, saya, Abdul, Dava, dan Safina. Nah, kali ini kami membahas tentang creative writing. Nah, dalam creative writing ini kita membahas tentang dua jenis penulisan, yaitu tentang artikel dan berita. Ada apa aja sih di dalamnya? Apa sih itu creative writing? Menulis adalah kegiatan merangkai kata dan kalimat sedemikian rupa untuk mengungkapkan dan menyampaikan informasi serta gagasan kepada pembaca agar dapat dipahami. Salah satu jenis kegiatan menulis adalah menulis kreatif atau creative writing merupakan sebuah kemampuan berpikir secara luas. Orang-orang dengan kemampuan creative thinking dapat melihat, menganalisa, banyak memecahkan sebuah naskah atau masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda sehingga mampu menciptakan solusi dan ide baru. Nah, tujuan dari creative writing itu apa sih? Nah, dalam berita, creative writing biasanya memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang peristiwa atau insiden yang terjadi secara akurat dan cepat. Nah, kalau di artikel, terutama feature, memiliki tujuan untuk menarik pembaca dengan cara mengembangkan ide dan gagasan secara lebih detail dan kreatif. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur penulisan. Nah, kalau misalnya di berita biasanya memiliki struktur yang singkat dan formal dengan informasi yang disajikan secara jelas dan cepat. Nah, jangan lupa loh pakai 5W1H. Kalau misalnya artikel seperti feature memiliki struktur yang lebih kompleks dan dapat lebih panjang. Penggunaan bahasanya, kalau misalnya di berita, penulisan berita itu biasanya menggunakan bahasa yang sederhana dan ringkas untuk memberikan informasi jelas sejelas mungkin. Karena kan berita itu formal ya, jadi creative writingnya juga lebih ringkas gitu. Kalau misalnya artikel dapat menggunakan bahasa yang lebih santai dan kreatif untuk mengembangkan ide dan gagasan secara lebih detail. Jadi creative writing dalam artikel ini lebih bisa dikembangkan karena artikel ini cangkupannya lebih luas. Nah, ada lagi keterampilan dalam menulis. Kalau misalnya di berita, creative writing, penulisan berita ini harus memiliki kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu dan memastikan bahwa informasinya disajikan secara akurat dan jelas. Nah, kalau misalnya artikel, penulisan artikel harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan secara lebih detail dan menggunakan berbagai gaya bahasa untuk membuat tulisan lebih menarik agar pembacanya itu tidak bosan. Nah, selanjutnya itu dalam penggunaan bahasa itu ada namanya penggunaan metafora, ada penggunaan imajinasi, ada yang penggunaan kalimat yang kompleks, penggunaan gaya bahasa yang menarik, penggunaan struktur tulisan yang kompleks, penggunaan imajinasi pembaca. Penulis dapat menggunakan imajinasinya untuk membuat pembaca ikut serta. Jadi di sini itu dijelaskan ya bahwa pembacanya itu harus ikut berimajinasi agar jadi penulis itu harus berimajinasi dalam menulisnya karena biar si pembacanya juga ikut berimajinasi. Nah, ada penggunaan kata yang tepat. Penulis harus memperhatikan pilihan yang tepat untuk menjaga keterbacaan
tulisannya, jadi biar bisa dipahami gitu si penulisannya itu. Nah misalnya nih, jadi kan kalau misalnya creative writing itu menggunakan tata bahasa yang memang harus menarik dan semenarik mungkin, sehingga menarik pembaca agar penasaran dan selalu ingin membaca apa sih dan ingin mengulik gitu. Jadi creative writing ini kenapa banyak menghambatnya atau jarang dipakai sama penulis, karena ya terbilang cukup sulit dan tidak bertele-tele. Kan biasanya kalau misalnya berita atau artikel itu dengan bahasa yang tegas dan tidak bertele-tele. Nah kalau misalnya di creative writing ini, dia menggunakan bahasa yang harus bertele-tele, yang menarik, sehingga si pembacanya itu bisa berimajinasi dalam membaca tulisan si penulisnya ini. Ya mungkin cukup sekian learning journal kali ini. Jadi oh ya lupa, kalau setelah kita diskusi, kita melakukan sesi tanya jawab. Nah pada kelompok ini tuh kami tidak melakukan kuis karena keterbatasan waktu yang kami miliki gitu, jadi kami tidak menggunakannya. Nah selanjutnya kami melakukan sesi tanya jawab. Ada yang bertanya dan itu pun pertanyaannya menarik-menarik semua. Akhirnya alhamdulillah kelompok kami pun bisa menjawabnya. Dan tidak lama kemudian, karena sisa waktu masih ada, akhirnya bapak dosen pun yang bertanya. Dan bapak dosen pun memberi kami arahan dan koreksian terhadap makalah agar terlihat baik dan bagus. Nah setelah itu kami pun bubar dari kelas. Ya tidak lupa seperti biasanya kami melakukan sesi dokumentasi sebelum acara ditutup. Sebelum kelas ditutup, akhirnya kami pun melakukan sesi dokumentasi. Setelah sesi dokumentasi, kami pun membahas sedikit tentang UAS yang kami lakukan gitu. Nah setelah itu kami pun bubar dari kelas. Mungkin cukup sekian learning journal kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.